Halo anak-anak luar biasa, apa kabar? Ya, ketemu lagi kita hari ini dalam pembelajaran matematika bersama dengan Mr. Lanton. Pak berharap semuanya benar-benar sudah menyiapkan diri untuk kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita akan melanjutkan materi kita hari ini dengan materi lanjutan kita, yaitu sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, sekali lagi sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Anak-anak masih ingat apa saja yang menjadi operasi hitung pada bilangan bulat, baik itu penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan, materi kita sebelumnya. Nah, hari ini kita akan lihat tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran hari ini, dengan anak-anak menonton video penjelasan ini, anak-anak bisa memahami dan juga menerapkan bagaimana atau berbagai sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, kita akan lihat sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat komutatif. Jadi sebenarnya ada 3 sifat, yaitu sifat komutatif, sifat distributif, dan sifat asosiatif. Yang pertama kita lihat tentang sifat komutatif. Sifat komutatif ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Sifat komutatif juga biasa dikenal dengan sifat pertukaran. Yang pertama kita lihat sifat komutatif pada penjumlahan. Nah, untuk membuat anak-anak bisa memahami bagaimana apa itu sifat komutatif pada penjumlahan, bisa melihat ilustrasi gambar yang ada. Di sini terdapat 8 kotak, 8 kotak hijau dan kuning atau orange. Nah, di situ kotak yang pertama yaitu 6 ditambah 2. Sebenarnya 6 tambah 2 kalau kita tukar sama juga dengan 2 tambah 6. 6 tambah 2 hasilnya sama dengan 2 ditambah 6, yaitu 8. Sehingga berlakulah pada sifat komutatif penjumlahan dengan formulanya A tambah B itu sama dengan B tambah A. Yang berikut sifat komutatif pada perkalian. Sifat komutatif pada perkalian merupakan penjumlahan kita. Anak-anak ketahui bahwa perkalian itu merupakan penjumlahan berulang, dan maka berlakulah sifat komutatif juga pada perkalian, yaitu contoh 4 kali 2 sama dengan 8. 4 kali 2 itu kan sama juga dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2, sehingga sama juga dengan 8 ya. 4 kali 2 itu sama juga dengan 2 dikali 4. 2 dikali 4 atau sama juga dengan 4 ditambah 4 gitu. Sesuai dengan ilustrasi yang ada ya. Sehingga hasil dari 4 kali 2 sama dengan 8 itu juga sama juga dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Sehingga formulanya adalah A kali B sama juga dengan B dikali A. Seperti itu anak-anak. Yang berikut kita lanjut pada sifat yang berikut. Sebelumnya hal yang anak-anak harus ingat, kita kembali pada sifat komutatif pada perkalian. Yang perlu anak-anak ingat tentang perkalian bilangan bulat adalah perkalian bilangan bulat dengan 0 sudah pasti hasilnya 0 ya. Ya. Bilangan apa saja yang dikalikan dengan 0 pasti hasilnya 0. Contoh 7 dikali 0 sama dengan 0. Negatif 7 dikali 0 sama dengan 0. Yang kedua, hasil perkalian bilangan bulat dengan 1 pasti hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh 5 dikali 1 hasilnya 5. Negatif 17 dikali 1 hasilnya berapa teman-teman? Anak-anak semua, negatif 17 dikali 1 pasti bilangan itu sendiri, yaitu negatif 17. Jadi bilangan apa saja yang dikalikan dengan 1 hasilnya 1. Kalau yang pertama tadi bilangan apa saja yang dikalikan dengan 0 atau setiap bilangan bulat dikalikan dengan 0 hasilnya 0.
Dan yang terakhir yang perlu anak-anak ingat tentang perkalian. Perkalian bilangan bulat dengan bilangan bulat adalah hasilnya bilangan bulat. Hasilnya pasti bilangan bulat. Negatif 7 dikali 5 contoh itu sama dengan negatif 35. Semua itu adalah bilangan bulat. Oke. Baik, kita lanjut dengan sifat asosiatif. Sifat seperti halnya pada sifat komutatif. Sifat asosiatif juga hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian saja. Sehingga yang pertama sifat asosiatif pada penjumlahan. Anak-anak lihat di situ soalnya adalah 5 ditambah 4 ditambah 2. 5 ditambah 4 ditambah 2. Anak-anak lihat di mana yang terjadi sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi asosiatif itu sama juga dengan pengelompokan. Anak-anak lihat, kita kelompokkan dua bilangan yang berada di ruas kiri lebih dulu. 5 dan 4 dikelompokkan, baru kita tambah dengan 2. 5 dijumlahkan dengan 4 sama dengan 9. Begitu ditambah dengan 2 sama dengan 11. Nah, anak-anak lihat yang di sebelah kanan. Di sebelah kanan, kalau di sebelah kiri tadi pengelompokan pertama dua bilangan pertama yang ada di ruas kiri ya. Nah, contoh ilustrasi yang ada di sebelah kanan itu yang dikelompokkan adalah dua bilangan yang ada di ruas kanan atau bilangan kedua dan ketiga. Jadi operasi hitungnya menjadi 5 ditambah dalam kurung 4 tambah 2 atau 5 ditambah hasil dari 4 tambah 2. Kalau tadi hasil dari 5 tambah 4 atau bilangan pertama dan bilangan kedua dikelompokkan, hasil dari 5 tambah 4 sama dengan 9 ditambah 2 sama dengan 11. Hasilnya pun tidak berbeda dengan 5 ditambah hasil dari 4 tambah 2, yaitu 5 tambah 6 sama juga dengan 11. Sehingga untuk sifat asosiatif pada penjumlahan berlaku formulanya atau rumusnya, yaitu hasil A tambah B ditambah C sama dengan A tambah hasil dari B ditambah C. Jadi di dalam kurung itu menggunakan kalimat hasil dari. Jadi itu sudah dijumlahkan seperti itu. Nah, Pak kembali dulu. Nanti pada materi selanjutnya kita akan belajar tentang operasi hitung campuran. Nah, ada salah satu aturan kalau anak-anak temukan pada operasi hitung yang ada tanda kurung, itu kita harus menyelesaikannya. Contoh tadi 5 ditambah 4 tambah 2, kita harus jumlahkan dulu atau kita harus hitung dulu operasi yang berada dalam kurung. 5 ditambah 4 hasilnya 9, baru ditambah 2. Sama juga 5 tambah hasil dari 4 tambah 2. 4 tambah 2 berapa? Ya 6, baru ditambah 5. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang berikut sifat asosiatif pada perkalian. Yang berikut sifat asosiatif pada perkalian. Anak-anak bisa melihat ilustrasi yang ada, yaitu dengan contoh soalnya, yaitu 2 kali hasil dari 4 kali 5. Nah, kalau pada yang ada di ruas kiri atau contoh yang ada pada sisi kiri, itu bilangan pertama dikalikan dengan dua bilangan kedua dan ketiga yang dikelompokkan. Jadi 2 kali hasil dari 4 dikali 5 itu sama juga dengan hasil dari 2 kali 4 dikali dengan 5. Sama-sama hasilnya adalah 40. Pada sifat asosiatif pada perkalian berlaku formula hasil dari A kali B kali C sama juga dengan A kali hasil dari B dikali C, atau sama juga kita bisa formulanya A kali hasil dari B kali C sama dengan hasil dari A kali B dikali C. Nah, sifat operasi hitung pada bilangan bulat dapat digunakan untuk mempermudah kita menyelesaikan soal penjumlahan atau perkalian. Dan
untuk sifat asosiatif ini harus kerjakan, mempermudah kita juga untuk bisa melakukan perhitungan atau pengelompokan bilangan yang mungkin kita anggap lebih mudah. Misalkan saya mau kelompokkan 2 kali 4 lebih dulu, atau saya mau kelompokkan 4 kali 5 seperti itu. 2 kali 4 kan lebih mudah ya, hasilnya sama dengan 8 baru dikali 5, atau 2 kali 4 atau 2 kali hasil dari 4 kali 5, 2 dikali 4 kali 5 tadi 20. Seperti itu. Jadi kembali ke masing-masing kita. Dengan sifat ini juga, dengan sifat operasi hitung yang seperti ini mempermudah kita mau mendahulukan yang mana bilangan yang lebih mudah untuk melakukan operasi hitung. Sekali lagi, operasi hitung sifat asosiatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja. Yang berikut, sifat yang terakhir adalah sifat distributif. Distributif itu atau penyebaran. Sifat distributif ini berlaku distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Jadi dia tidak berlaku pada pembagian. Jadi sifat dari semua penjelasan tadi, baik itu sifat komutatif, sifat distributif, sifat asosiatif, itu tidak berlaku untuk pembagian. Dia hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Nah, untuk sifat distributif dia hanya berlaku perkalian, tapi terhadap penjumlahan dan terhadap pengurangan. Nah, seperti apa? Mari kita lihat. Yang pertama yang pertama perkalian terhadap penjumlahan ya. 2 kali, ini perkalian ya, 2 kali terhadap penjumlahannya yaitu 3 tambah 4. Nah, bagaimana distributifnya? Nah, kita mendistribusi atau kita sebarkan. Kita buat dia lebih panjang, yaitu kita sebarkan, yaitu menjadi 2 dikali 3 baru ditambah, atau hasil dari 2 dikali 3 ditambah hasil dari 2 dikali 4. Jadi ini yang disebut dengan distributif perkalian terhadap penjumlahan. 2, yang pertama soalnya 2 kali hasil dari 3 tambah 4 itu sama juga dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Kalau tadi kita mau selesaikan dengan masing-masing model yang ada, 2 dikali hasil dari 3 tambah 4 berapa? Ya, 7. 2 kali 7 sama dengan 14. Itu hasilnya juga sama dengan 2 kali 3 berapa anak-anak? Ya, 6 ditambah dengan 2 kali 4 8. 6 tambah 4 sama dengan, ya, hasilnya juga sama dengan 14. Sehingga berlakulah formula yaitu A kali B hasil dari B tambah C sama juga dengan hasil dari A kali B ditambah hasil dari A kali C. Yang berikut, yang terakhir adalah sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, ilustrasinya seperti ini. 3 dikali hasil dari 4 kurang 1. Itu hasilnya juga sama dengan, kalau kita mau sebarkan dia, yaitu 3 kali 4 kurang 3 kali 1. Nah, 3 kali 4 kurang 1, 3 kali hasil dari 4 kurang 1 sama dengan berapa? 3 kali 4 kurang 1 adalah 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Kalau kita sebarkan dia, 3 kali 4, hasil dari 3 kali 4 adalah 12. Kita kurangi dengan hasil dari 3 kali 1 yaitu 3. 12 kurang 3 hasilnya juga sama dengan 9. Sehingga formula dari sifat asosiatif perkalian terhadap pengurangan adalah A kali hasil dari B kurang C sama dengan hasil dari A kali B kurang A kali C. Nah, jadi sekali lagi bahwa sifat distributif pembagian terhadap pengurangan juga tidak berlaku. Sekali lagi Pak katakan bahwa dari ketiga sifat operasi hitung bilangan bulat tadi tidak berlaku untuk pembagian, hanya berlaku pada yang pertama perkalian, penjumlahan dan pengurangan. Nah, anak-anak, sekali lagi bahwa Pak simpulkan bahwa ada 3 bentuk sifat operasi hitung. Yang pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran, yang kedua sifat asosiatif atau pengelompokan, yang ketiga sifat distributif. Nah, untuk sifat distributif itu hanya berlaku untuk sifat perkalian, sifat distributif
perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Sifat asosiatif itu hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian, dan juga sifat komutatif hanya berlaku pada perkalian dan penjumlahan. Oke, baik anak-anak yang luar biasa. Terima kasih untuk hari ini. Pak berharap anak-anak semua bersemangat untuk melakukan aktivitas hari ini, berproses. Selamat menikmati, selamat belajar. Dengan menonton video yang ada, bisa dinonton berulang-ulang sampai anak-anak bisa memahami. Jika ada hal yang mau ditanyakan, silahkan menghubungi Mr. Lanton. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.